Dalam dinamika kehidupan manusia, tidak hanya kecerdasan intelektual, IQ, yang berperan penting, tetapi juga kecerdasan emosional atau yang sering disebut sebagai emotional quotient, EQ. Kecerdasan emosional mencakup keterampilan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dengan bijak dalam berbagai situasi. EQ melibatkan kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan diri sendiri dan orang lain, serta mengatasi tantangan emosional dengan tepat. Pentingnya memahami dan mengelola emosi dalam menjalani kehidupan pribadi ataupun saat bersosial tidak bisa diabaikan. EQ memainkan peran krusial dalam menentukan bagaimana individu merespon dan beradaptasi terhadap berbagai situasi, termasuk dalam hubungan, pekerjaan, dan interaksi sehari-hari. Keterampilan emosional membantu menghindari respons impulsif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan empati dan pengertian. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu keterampilan emosi dan kecerdasan emosional, EQ, mengapa hal ini memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan kita, dan bagaimana memahami serta mengelola emosi EQ dapat membawa dampak positif dalam menjalani kehidupan pribadi dan profesional. Dengan memahami dasar-dasar keterampilan emosi dan EQ, kita dapat membangun dasar yang kuat untuk pengembangan diri yang seimbang dan berkelanjutan. 1. Komponen kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional melibatkan beberapa komponen penting yang berperan dalam membentuk kemampuan kita dalam mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, dan meraih kesuksesan secara pribadi maupun sosial. Salah satu komponen utama dalam kecerdasan emosional adalah kesadaran emosi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Dengan memiliki kesadaran emosi yang baik, kita dapat mengidentifikasi perasaan yang kita alami serta meresponsnya dengan bijak. Kemampuan ini juga memungkinkan kita untuk membaca ekspresi emosional dan tindakan orang lain, yang pada akhirnya membantu kita berinteraksi dengan lebih efektif dan empatik. Pengendalian emosi juga merupakan aspek penting dalam kecerdasan emosional. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi mengelolanya dengan baik. Individu yang memiliki kemampuan pengendalian emosi dapat mengelola reaksi emosional mereka dengan bijak dalam berbagai situasi. Mereka dapat tetap tenang dan berpikir jernih ketika menghadapi tekanan atau tantangan, serta mencegah ledakan emosi yang merugikan. Motivasi diri adalah komponen lain dalam kecerdasan emosional. Ini mencakup dorongan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dan tetap gigih menghadapi hambatan. Orang yang memiliki motivasi diri yang kuat memiliki semangat untuk terus belajar, berkembang, dan meraih keberhasilan. Mereka tidak mudah menyerah dan tetap komitmen pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Empati juga menjadi bagian kunci dari kecerdasan emosional. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Dengan memiliki empati, kita bisa meletakkan diri dalam posisi orang lain, mengerti sudut pandang mereka, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk berhubungan dengan lebih dalam, menunjukkan dukungan, dan menjalin interaksi yang lebih bermakna. Terakhir, keterampilan sosial juga merupakan komponen yang tak kalah penting. Ini mencakup kemampuan berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi sosial. Keterampilan sosial meliputi komunikasi yang jelas, kemampuan menyelesaikan konflik dengan bijak, bekerja dalam tim, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Keterampilan ini membantu kita membangun jaringan yang kuat, menciptakan lingkungan sosial yang positif, dan berhasil dalam berbagai interaksi sosial. Dengan memahami dan mengembangkan hal tersebut, seseorang dapat meningkatkan kecerdasan emosional secara menyeluruh. Kemampuan ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hubungan sosial, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan diri dan kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Dengan memaksimalkan kecerdasan emosional, seseorang dapat mencapai lebih banyak potensi dalam hidup dengan bijak dan kesadaran. 2.
Manfaat kecerdasan emosional. Tentunya kecerdasan emosional memiliki banyak manfaat yang baik bagi kita. Salah satunya adalah membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Ketika kita bisa mengenali dan mengontrol emosi kita bisa lebih memahami perasaan orang lain. Ini membuat hubungan kita dengan mereka menjadi lebih baik, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi biasanya memiliki hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Selain itu, kecerdasan emosional juga membantu kita menghadapi stres dan tekanan dengan lebih baik. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi bisa mengenali apa yang membuat mereka stres, dan mereka tahu bagaimana mengatasi emosi negatif saat menghadapi situasi sulit. Mereka bisa tetap tenang dan tidak terbawa oleh emosi negatif, yang bisa membuat segala sesuatunya jadi lebih buruk. Di dunia kerja dan bisnis, kecerdasan emosional juga penting. Kemampuan untuk mengenali emosi sendiri dan orang lain membuat kita bisa berkomunikasi lebih efektif. Ini membantu kita membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan berkolaborasi dengan sukses. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang kuat juga bisa mengelola konflik dengan baik, tetap fokus dalam situasi sulit, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Satu lagi manfaat dari kecerdasan emosional adalah membuat kita merasa lebih baik secara emosional dan mental. Saat kita bisa mengelola emosi dengan baik, risiko mengalami masalah mental seperti kecemasan dan depresi bisa lebih rendah. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik juga lebih mampu mengatasi masalah psikologis dan menjaga keseimbangan emosi mereka. Dengan menggunakan keterampilan kecerdasan emosional, kita bisa merasakan banyak manfaat dalam hidup kita. Mulai dari memperbaiki hubungan dengan orang lain, menghadapi tantangan di tempat kerja, hingga merasa lebih baik secara keseluruhan. Kecerdasan emosional membantu kita mencapai keseimbangan dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Mengembangkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dimulai dari mengenali perasaan kita dengan baik. Kita bisa merenung tentang perasaan-perasaan yang muncul, kenapa mereka datang, dan bagaimana perasaan itu mempengaruhi cara kita bertindak dan berpikir. Dengan memahami perasaan kita bisa mengetahui pola perilaku kita dan bagaimana kita merespons secara emosional, serta memperbaikinya jika perlu. Saat kita merasa marah, cemas, atau frustasi, kita bisa belajar mengelolanya. Cara ini penting dalam membangun kecerdasan emosional. Kita bisa mengenali perasaan-perasaan negatif itu dan belajar cara menanganinya dengan baik. Misalnya, teknik pernapasan dalam, meditasi, atau fokus pada hal-hal positif bisa membantu kita mengatasi perasaan negatif tersebut. Memiliki semangat dan tujuan hidup juga sangat penting. Ini disebut sebagai motivasi diri, yang merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Pertama-tama, kita harus menemukan tujuan hidup yang memberikan arti dan semangat. Dengan tujuan yang jelas, kita akan merasa termotivasi untuk menghadapi tantangan, menjalani rutinitas, dan mencapai hal-hal yang kita inginkan. Merasa apa yang dirasakan oleh orang lain juga adalah bagian dari kecerdasan emosional. Kita bisa belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain. Ini bisa dilakukan dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mencoba memahami pandangan mereka, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan mengembangkan empati yang lebih baik, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan memberikan dukungan yang lebih besar. Keterampilan dalam berinteraksi dan berkomunikasi juga sangat penting. Ini termasuk dalam kecerdasan emosional. Kita perlu tahu bagaimana cara berbicara dan bersikap di berbagai situasi sosial. Kita bisa belajar cara menyampaikan pendapat dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan latihan dan kesadaran yang terus-menerus dalam mengembangkan semua hal ini, kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional secara keseluruhan. Proses ini membutuhkan komitmen untuk pertumbuhan pribadi dan kontribusi dalam menjaga keseimbangan emosi serta hubungan yang lebih sehat. Dengan memperkuat keterampilan-keterampilan ini, kita bisa menjadi individu yang lebih bijaksana dalam mengelola diri sendiri dan dalam berinteraksi dengan orang lain. 4. Penerapan kecerdasan emosional dalam kehidupan.
Kecerdasan emosional dimulai dari mengenali dan mengerti perasaan kita sendiri. Ini berarti kita memikirkan emosi apa yang muncul dalam diri kita, mengapa mereka muncul, dan bagaimana emosi tersebut mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Dengan mengerti perasaan kita bisa tahu bagaimana cara kita bereaksi dan bertindak, serta mengubahnya menjadi lebih positif. Saat emosi negatif datang, seperti marah atau cemas, kita bisa belajar cara mengatasi perasaan tersebut. Ada beberapa cara yang bisa membantu, seperti mengambil napas dalam-dalam, bermeditasi, atau mencari kegiatan yang membuat kita merasa senang. Ini membantu kita mengendalikan emosi negatif agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Penting juga untuk memiliki tujuan dalam hidup yang dapat memberikan arah dan semangat. Ketika kita punya tujuan yang jelas, kita merasa lebih termotivasi untuk menghadapi tantangan dan mencapai hal-hal yang ingin kita capai. Motivasi ini membantu kita melewati masa sulit dengan tekad yang kuat. Kita juga bisa belajar merasakan perasaan orang lain, ini disebut empati. Kita bisa mencoba mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika orang lain berbicara, mencoba memahami perasaan mereka, dan melihat dari sudut pandang mereka. Dengan merasa bagaimana perasaan mereka, kita bisa menjadi teman yang lebih baik dan memberikan dukungan yang diperlukan. Keterampilan sosial juga penting dalam kecerdasan emosional. Ini berarti kita harus tahu bagaimana berbicara dan berinteraksi dengan baik dalam situasi berbeda. Kita bisa belajar cara berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan baik, dan mengerti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan terus berlatih dan belajar tentang hal-hal ini, kita bisa mengembangkan kecerdasan emosional kita. Ini membutuhkan komitmen untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Proses ini akan membantu kita merasa lebih seimbang secara emosional dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang baik, kita bisa mengelola diri kita sendiri dengan bijaksana dan berhubungan dengan orang lain dengan lebih baik. 5. Tantangan dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Mengatasi tantangan dalam mengembangkan kecerdasan emosional ketika kita belajar untuk menjadi lebih cerdas dalam mengelola perasaan kita, pastinya kita akan menghadapi beberapa hal yang menantang. Salah satunya adalah saat kita merasa sedih atau marah. Emosi-emosi seperti ini bisa membuat kita merasa terhambat. Agar kita bisa mengendalikan emosi negatif ini, kita perlu bersabar dan belajar cara mengelolanya dengan baik. Tantangan lainnya datang dari dalam diri kita, seperti saat kita mengalami kegagalan atau ada perubahan dalam hidup kita. Ini bisa menguji kemampuan kita untuk tetap tenang dan bisa beradaptasi. Ada juga hal yang namanya berempati. Ini artinya kita bisa merasakan perasaan orang lain dan mengerti bagaimana mereka merasa. Namun, kadang-kadang, terutama saat ada masalah atau konflik, sulit untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Ini bisa terjadi karena kita memiliki pandangan yang berbeda atau punya latar belakang yang berbeda-beda. Ketika kita mencoba menjadi lebih cerdas secara emosional, kadang-kadang kita merasa seperti ada hal di dalam diri kita yang menolak perubahan. Proses belajar ini bisa membuat kita merasa cemas karena kita harus mengenal diri kita dengan lebih dalam dan menghadapi keterbatasan yang kita punya. Untuk mengatasi perasaan ini, kita perlu tekad untuk tetap maju walaupun sulit, dan juga kemampuan untuk menghadapi situasi yang belum pasti dengan kepala yang tegak. Menghadapi semua tantangan ini saat kita belajar mengembangkan kecerdasan emosional memerlukan komitmen yang kuat dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Dengan mengatasi emosi negatif, belajar memahami orang lain dalam situasi yang rumit, dan tidak takut untuk berubah, kita bisa membuat diri kita menjadi lebih cerdas secara emosional. Meskipun tidak mudah, proses ini akan memberikan manfaat besar dalam hidup kita, terutama dalam hubungan dengan orang lain, karir, dan rasa bahagia kita secara keseluruhan. Kesimpulan, untuk menyimpulkan pembahasan emosi dan kecerdasan emosional, EQ, penting untuk mengakui betapa besar pengaruhnya dalam membentuk hidup kita. EQ bukanlah sesuatu objek tambahan, atau pelengkap, akan tetapi EQ menjadi dasar yang kuat bagi hubungan yang berarti, keseimbangan emosi, dan kesuksesan di berbagai hal. Dengan mengerti dan mengelola emosi kita serta berhubungan dengan orang lain dengan bijaksana,
kita bisa membentuk hidup yang lebih seimbang dan berarti. Mengembangkan EKI seperti menginvestasikan pada diri sendiri dan masa depan, membantu kita menjalani hidup dengan kesadaran, makna, dan dampak positif. Ingatlah bahwa keterampilan emosi dan kecerdasan emosional adalah perjalanan tanpa akhir. Dengan mengembangkan diri dan memahami emosi secara lebih mendalam, kita bisa memiliki hubungan yang lebih sehat, mencapai keberhasilan di berbagai bidang, dan merasa lebih baik secara keseluruhan.